Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Malahayati dengan NIM 19070308. Yang saya akan memenuhi mata kuliah tugas saya itu mata kuliah biologi laut dari dosen pengampu saya yaitu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Yang mana pertanyaan pertama dari Bapak Ilham Zulfahmi itu apa pengaruh terhadap biota akuatik, salintas terhadap biota akuatik? Seperti yang kita ketahui bahwa salintas itu adalah kadar garam di suatu perairan, yang mana ini akan sangat mempengaruhi pada biota akuatik secara langsung, yaitu salintas ini akan mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan, yang mana apabila osmotik lingkungannya itu berbeda dengan osmotik pada tubuh ikan tersebut, itu akan mempengaruhi osmoregulasinya seperti jantung, ginjal, pada sisik ataupun pada insangnya. Seperti contoh pada praktikum fisiologi hewan, yang mana di situ akan dibuat satu wadah yang mana kadar salinitas itu sangat tinggi, lalu dimasukkan ikan yang dari air tawar ataupun ikan timah, yang mana di situ kita lihat pengaruhnya sangat tinggi, yaitu pada salinitas yang sangat tinggi membuat ikan itu mengeluarkan darah pada insang, pada ginjal, dan pada ekornya itu dia berdarah. Karena kenapa? Karena kadar salinitasnya itu berbeda dengan kadar salinitas yang ada pada tubuh ikan itu tersebut, maka dan bisa juga berakibat fatal, yaitu kematian pada ikan tersebut. Dan pertanyaan nomor 2, mengapa di muara terjadinya fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Menurut jurnal yang saya baca, bahwa pencemaran limbah ini mengandung nutrien-nutrien air limbah yang dalam hal ini nutrien natrium dan fosfor, yaitu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada badan air penerima seperti air laut dan air tawar, yang mana kelebihan nutrien dalam air limbah akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi, yang mana eutrofikasi ini sendiri yaitu merupakan sebuah proses alamiah di mana perairan mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhan yang lain biomasa. Kondisi eutrofik ini sangat berpengaruh pada alga, tumbuhan air berukuran mikro, dan tumbuhan berkembang biak dengan pesat ataupun disebut dengan blooming. Akibat ketersediaan nutrien yang berlebihan yaitu mengakibatkan dampak, yaitu warna airnya itu kehijauan dan mengakibatkan bau tak sedap dan kekeruhan semakin meningkat pada perairan tersebut. Akibatnya kualitas air itu banyak ekosistemnya itu air itu menjadi sangat menurun, ekosistem pada biota akuatik tersebut sangat menurun. Dan pertanyaan nomor 3, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Kita ketahui bahwa El Nino ini dampak pada Indonesia kita sendiri, yaitu dia mengakibatkan fenomena El Nino ini, yaitu dia mengakibatkan dampaknya ialah kekeringan atau hujan itu sedikit pada suatu perairan. Sedangkan La Nina ini adalah membuat suhu permukaan air di Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dan pertanyaan nomor 4, apa solusi untuk mengatasi sampah? Menurut saya solusi yang pertama mengatasi sampah itu adalah dari diri kita sendiri, yang mana kita mencoba untuk tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, lalu mengurangi pemakaian sampah plastik. Bisa kita memakai sampah plastik tapi jangan dibuang aja, tapi dibakar. Itu menurut saya berawal dari kita sendiri. Dan bisa juga kita mengajak ataupun kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak boleh membuang sampah. Itu berawal dari kita sendiri sehingga banyak masyarakat yang akan mengikutinya. Dan jika ada sampah yang bertaburan bisa kita ambil. Itu menurut pendapat saya. Sedangkan pertanyaan nomor 5, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer dan sebagai bioindikator? Seperti kita ketahui bahwa plankton ini adalah sisa-sisa makanan ataupun sisa dari hewan yang hidupnya itu walaupun dia sebagai hewan dan dia tidak dapat mempertahankan tubuhnya pada suatu perairan sehingga dia melayang ataupun terombang-ambing dibawa oleh arus. Yang mana fitoplankton ini dia bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan senyawa organik dan membuat fitoplankton ini yang menghasilkan senyawa organik sehingga membuat fitoplankton ini sebagai produsen primer. Yang mana
fitoplankton tersebut bisa membuat zooplankton. Zooplankton itu mencari makanannya itu dari fitoplankton. Dia fitoplankton itu sebagai produsernya, sebagai tempat untuk dia makan dari zooplankton. Dan kenapa dia sebagai bioindikator, yang mana kita dapat kita lihat dalam suatu lingkungan bahwa jika ada fitoplankton maka lingkungan itu sudah pasti tidak tercemar, karena fitoplankton ini memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Jika ada tercemarnya suatu air laut ataupun suatu muara ataupun suatu sungai, jika dia tercemar maka fitoplankton ini tidak hidup pada perairan tersebut. Demikian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.